lulus PhD selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Linda. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Semoga sehat-sehat semua. Selamat siang, Pak Ahali. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Erlinda. Selanjutnya saya ingin menyapa Ibu Rike Pentasityo MM sebagai Ketua Research Center NCAS Clearinghouse Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Selamat siang, Ibu Rike. Ya, selamat siang, Linda. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, Bu Erlinda. Selamat siang, Pak Halik. Sehat semua ya. Selamat siang. Tak lupa saya juga ingin menyapa Pak Halik. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Linda. Terima kasih sudah bersedia menjadi pemateri kita pada siang hari ini. Dan juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada acara RBM hari ini. Perkenalkan, nama saya Linda Setiawati, saya staf Research Center NCAS Clearinghouse Sekolah Tinggi Manajemen PPM yang akan memandu acara pada siang hari ini. Acara Researchers Bimonthly Meeting atau yang disingkat menjadi RBM ini merupakan salah satu program sharing hasil penelitian yang rutin dilaksanakan oleh Unit Research Center NCAS Clearinghouse selama setiap 2 bulanan. Nah, sebelum saya menyerahkan kepada pemateri kita pada hari ini, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Untuk menjaga acara tetap kondusif, silakan Bapak dan Ibu berada pada mode mute, gitu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk sesi tanya jawab nanti akan kami laksanakan di akhir sesi materi. Dengan mekanisme silakan Bapak dan Ibu menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom chat dan nanti akan saya bacakan ketika sesi tanya jawab. Selanjutnya saya akan memperkenalkan pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Ahalik. Beliau adalah dosen akuntansi di Sekolah Tinggi Manajemen PPM, dan Bapak Ahalik ini merupakan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jakarta. Bapak Ahalik juga merupakan assurance partner di Kantor Akuntan Publik MGN dan partner di Kantor Jasa Akuntan Ahalik. Bapak Ahalik ini juga merupakan trainer dan konsultan dan juga sudah menerbitkan 8 buah buku tentang akuntansi ya Bapak ya, seperti itu ya. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Pak Halik untuk memulai materi pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Halik. Baik, terima kasih Ibu Linda. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Rike, Ibu Erlinda ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Saya baru bergabung di PPM September tahun lalu ya. Oke, jadi bulan Februari ini kebagian ya untuk memberikan presentasi ya terkait dengan penelitian yang saya lakukan. Oke, baik. Jadi kita mulai sangat tepat waktu nih ya. Seperti halnya budaya dari PPM yang selalu memulai apapun selalu tepat waktu gitu ya. Oke. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan ya oleh Ibu Linda sedikit profil dari saya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini ya, yang tidak bisa saya sapa satu persatu ya, tapi saya melihat lumayan banyak ya teman-teman dari komunitas kantor jasa akuntan, dari kantor akuntan publik, juga teman-teman dosen ya di berbagai perguruan tinggi ya. Selamat datang di acara kami ya PPM untuk bi-monthly ya. Bi-monthly terkait dengan riset-riset yang dilakukan oleh para akademisi di sini ya. Oke, saya akan present ya. Oke. Sudah dijadikan co-host saya Mbak Linda, maaf. Bentar Pak. Oh ya. Sudah Pak. Baik. Oke. Oke, apakah slide saya sudah terlihat? Belum, Pak. Belum Pak, Belum masih. Ya. Loading kayaknya, Pak. Sudah terlihat sekarang Pak. Sudah terlihat ya? Oke.
Oke, baik. Terima kasih. Sudah terlihat ya. Oke, saya akan mulai. Oke, jadi penelitian ini merupakan penelitian bagian dari disertasi saya, ya. Kebetulan saya sedang menunggu sidang tertutup, ya. Ini adalah bagiannya dari disertasi yang saya lakukan. Kebetulan kalau di kampus itu kan, kalau sebelum sidang-sidang tertutup itu kan harus ada publikasi jurnal, ya. Kebetulan artikel ini sudah dimuat di Growing Science, ya, di Scopus. Dia masuk terindeks Scopus juga, ya. Oke. Jadi penelitian ini karena cuma sebagian dari disertasi yang variabelnya lebih banyak, ya. Jadi memang ini variabel lebih sedikit, tapi semoga bermanfaat gitu ya. Katanya kan walaupun nggak terlalu ribet, yang penting kemanfaatannya gitu kan. Oke, daripada kita memiliki penelitian ya hanya ada di perpus gitu ya, hanya untuk memenuhi tesis atau disertasi gitu ya. Oke, tapi yang paling penting adalah apakah penelitian kita itu bermanfaat atau tidak ya. Semoga dari riset ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman praktisi ya. Karena saya tahu nih teman-teman KAP atau KJA kenapa tertarik gitu ya. Kayaknya melihat ada unsur-unsur implementasi IFRS gitu ya. Jadi mungkin itulah salah satu variabel yang mungkin membuat tertarik ya para praktisi ya, baik praktisi di KAP maupun di kantor jasa akuntan terkait dengan riset ini. Biasanya kan kalau praktisi itu agak-agak ya gimana gitu dengan penelitiannya, agak ini ya, karena penelitian itu kan kajiannya kajian akademis ya, sementara praktisi itu ya memang implementasi sehari-harinya lah, prakteknya ya. Oke, jadi semoga acara kita ini menjembatani gitu ya antara dunia akademis dan juga dunia praktisi gitu loh ya. Karena di sini ada satu variabel yang cukup menarik ya, yang juga update, yaitu terkait dengan implementasi IFRS ya. Oke. Nah, judulnya ini adalah pengaruh debt covenant ya. Pengaruh debt covenant, political cost dan implementasi IFRS terhadap nilai perusahaan ya. Tapi kalau di bahasa Inggris kan itu sesuai dengan flyer yang udah ada tadi ya, ditunjukkan oleh Mbak Linda. Oke. Nah, ini sebagai latar belakang fenomena yang terjadi ya terkait dengan nilai perusahaan. Kita mengetahui bahwa di zaman serba digital ini ya, bahwa nilai perusahaan seperti Gojek gitu ya, Tokopedia atau Traveloka, dia tuh mengalahkan nilai-nilai perusahaan yang sebelumnya itu udah eksis ya, bahkan mungkin udah TBK ya. Bayangkan perusahaan Gojek itu nilai perusahaan itu bisa mengalahkan nilai perusahaan Garuda Indonesia ya, yang dimana Garuda Indonesia itu fix asetnya banyak gitu ya, udah lama berdiri, itu di nilai perusahaannya itu ya lebih tinggi Gojek ya daripada nilai dari Garuda Indonesia ya. Begitu juga dengan Traveloka maupun Tokopedia ya, dimana Gojek itu kan menjadi bukan lagi jadi dekakorn dia ya. Oke, salah satu dekakorn di dunia. Oke, begitu juga kalau kaitannya dengan debt covenant dan political cost, kita lihat bahwa adanya tren kenaikan ya penjualan ya, di mana total aset maupun total utang dari Kimia Farma itu meningkat ya. Di situ dia meningkatkan nilai perusahaannya ya. Salah satunya adalah meningkatkan nilai penjualan gitu ya, karena kan nilai perusahaan itu salah satunya diukur dari laba ya, laba itu kan komponennya dari penjualan gitu ya. Oke, lalu latar belakang yang berikutnya adalah mengenai tingkat implementasi IFRS ya. Oke, kita lihat di sini slide berikutnya, kita identify dulu permasalahannya ya. Oke, bahwa terkait dengan IFRS ini ada perubahan yang cukup signifikan terhadap standar akuntansi lokal di Indonesia. Yang sebelumnya mungkin zaman saya itu adalah zaman Bapak Ibu dosen di sini atau zaman-zaman teman-teman KAP dan KJA ya, di otaknya itu atau di mindset-nya itu adalah mindset US GAAP gitu ya, mindset akuntansi Amerika. Sementara sekarang kita sudah menganut konsep ya
akuntansi untuk IFRS ya. Oke. IFRS mengalami perubahan yang signifikan dan menciptakan goncangan besar yang positif bagi dunia bisnis di Indonesia ya. Oke. Jadi so far belum ada data publikasi dari pihak regulator ya, baik dari OJK, Kementerian BUMN, ya Bursa Efek Indonesia yang melaporkan seberapa jauh sih perusahaan itu sudah mengimplementasikan IFRS ya, atau kalau kita bilang berarti PSAK gitu ya, PSAK yang berbasis IFRS. Sudah berapa persen nih istilahnya compliance-nya gitu ya, oke, terhadap PSAK terkini berbasis IFRS ya. Nilai perusahaan dari sisi keuangan salah satunya bisa dilihat dari seberapa besar market value of equity perusahaan ditambahkan dengan total utang perusahaan yang dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Nah, salah satu untuk mengukur nilai perusahaan, perspektifnya itu kan macam-macam ya. Nah, perspektif yang saya ambil di sini nilai perusahaannya adalah nilai perusahaan yang dilihat dari ibaratnya the value of equity perusahaan ya dibandingkan dengan total utangnya ya. Oke, jadi dari perspektif utang, perspektif modal ya, dan nanti ada kaitannya dengan bunga dan juga dividen ya, yaitu kalau kita bilang cost of capital-nya lah gitu ya. Oke. Nah, di sini dibutuhkan ukuran penilaian kinerja yang seragam. Nah, awalnya itu saya menilai di penelitian ini ya, tadinya itu adalah kalau di disertasi saya itu adalah saya menilainya itu adalah data publik sama non publik gitu ya, listed sama non listed. Sehingga kalau listed kan biasanya kita ngukur nilai perusahaannya biasanya pakai yang proksinya ada unsur harga saham gitu ya. Oke. Sementara kalau yang non listed ya nggak ada gitu kan, nggak ada quoted market price-nya. Sementara kita bisa bagaimana ini cara mengukur baik listed maupun non listed tapi menggunakan nilai perusahaan yang sama. Nah, itu kita menggunakan bisa dari perspektif ekuitas dan utang ya, juga dengan nanti kaitannya dengan cost of capital-nya ya. Oke. Penelitian tentang nilai perusahaan banyak dilakukan hanya di perusahaan listed. Nah, makanya mungkin salah satu tantangan dari penelitian ini adalah saya tidak menggunakan data perusahaan listed ya. Kalau listed kan misalnya dari sisi implementasi IFRS, kalau untuk perusahaan listed ya jelas mereka karena mereka udah perusahaan terbuka, banyak ibaratnya tuh mata-mata lah ibaratnya gitu ya. Ada regulator, ada auditor, auditornya juga mungkin yang Big Four gitu ya, yang memantau tingkat compliance mereka. Ya, sementara kalau perusahaan yang non listed gimana gitu loh, ya implementasi IFRS-nya ya. Oke, indeks tingkat implementasi IFRS harus terus diperbarui seiring berubahnya standar dan sharing yang lebih detail. Nah, di sini kalau berdasarkan penelitian terdahulu, tingkat kepatuhan terhadap pengungkapan wajib di 26 bank listed di BI adalah 75,92% berdasarkan IFRS Presentation and Disclosure Checklist 2009-2012 dari Deloitte ya. Nah, ini dari 2009 sampai 2012 ini presentasi dilihatnya itu dari IFRS Presentation Checklist ya yang dikeluarkan oleh Deloitte. Oke. Sementara tingkat kepatuhan terhadap pengungkapan wajib IFRS ya juga sama di 94 perusahaan manufaktur itu baru 72,2% ya. Oke. Lalu tingkat kepatuhan mandatori disclosure rata-rata 59,73% ya untuk terkait laba rugi komprehensif di perusahaan manufaktur Indonesia tahun 2012-2013 berdasarkan mandatory disclosure Bapepam LK ya atau kita kenal dengan Bapepam G7 gitu ya. Oke. Itu tingkat compliance-nya baru 59,73% ya. Oke. Tingkat kepatuhan mandatory disclosure di perusahaan manufaktur 86,97%. Ya ini berdasarkan juga tadi G7 ya, Bapepam LK ya. Nah, di sini kalau untuk perusahaan non listed gimana? Kan nggak ada yang mengukur selama ini gitu kan. Oke. Selama ini tidak ada yang mengukur bagaimana nih kalau perusahaannya itu non listed gitu loh. Jadi ini mungkin sangat untuk membantu teman-teman di KAP juga, di KJA gitu ya. Oke. Kalau biasanya kan kita mengaudit perusahaan-perusahaan yang non listed juga gitu kan. Nah, seberapa jauh sih mereka sudah comply atau comply terhadap IFRS ya, kepatuhan mereka terhadap PSAK terkini berbasis IFRS ya. Nah, gap dengan penelitian terdahulu adalah penelitian sebelumnya itu biasanya menggunakan IFRS Presentation Disclosure dikeluarkan oleh Deloitte
Ya, itu tapi tahunnya tuh udah tahun lama gitu ya, 2009 2012 ya. Di mana dari presentation checklist tersebut banyak masih kesamaannya gitu loh antara IFRS dan US GAAP-nya itu tidak dipisahkan. Jadi artinya kan antara US GAAP sama IFRS kan tetap masih ada yang sama ya standarnya, tapi tidak dipisahkan. Di mana nilai 1 dan 0 untuk checklistnya. Jadi ibaratnya dikasih nilai 1 jika tidak comply, 0 jika kalau 1 comply berarti 0 yang tidak comply gitu ya. Oke. Penelitian ini hanya memakai, sementara penelitian yang saya lakukan hanya memakai standar IFRS yang berbeda dengan US GAAP sebelumnya yang berlaku setelah 1 Januari 2012. Ya, di mana kita lihat bahwa ada standar-standar yang sangat signifikan berbeda ya dengan US GAAP. Nah, disinilah yang akan saya kembangkan, yang saya pakai ya, yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Ya, penelitian sebelumnya juga banyak melakukan, misalkan dia hanya melihat dari sisi satu PSAK saja, misalkan hanya dari sisi PSAK 16. Apakah perusahaan itu menggunakan metode akuntansinya itu menggunakan model biaya atau revaluasi, gitu ya. Jadi hanya satu PSAK, ya. Sementara penelitian yang saya lakukan ini adalah menggunakan PSAK yang memang signifikan berbeda, ya, secara konten, gitu ya. Secara substansinya berbeda dengan US GAAP ya. Oke. Lalu penelitian sebelumnya juga ini gap-nya penelitian sebelumnya mengambil sampelnya itu purposive sampling misalnya hanya industri perbankan, manufaktur, perusahaan terindeks LQ45. Nah, sementara seperti saya jelaskan tadi, penelitian ini menggunakan sampel yang non listed ya. Sebenarnya tantangannya menggunakan sampel non listed itu ya besar gitu ya, karena ya kalau listed kan kita tinggal ambil datanya, kita googling ya, buka website Bursa Efek Indonesia, tinggal kita ambil datanya. Sementara kalau non listed itu agak tantangannya di situ ya. Perusahaan non listed itu agak susah kita ambil laporan keuangannya gitu ya, karena tidak semua perusahaan itu bersedia untuk dinilai gitu ya. Nah, seperti saya katakan tadi, kebaruan dari penelitian ini adalah salah satunya adalah membangun indeks implementasi IFRS yang lebih detail, yang merupakan karakteristik dari IFRS. Ya, nanti kita lihat item-itemnya seperti apa ya. Jadi di sini kan kalau kita lihat ini irisannya gitu ya, yang saya iris ini berarti yang nanti akan kita nilai. Jadi yang benar-benar dia merupakan karakteristik dari IFRS ya, atau PSAK terkini berbasis IFRS. Sementara kalau yang sifatnya sama dengan US GAAP itu tidak saya ambil sebagai indeks tingkat implementasi IFRS. Jadi hanya yang benar-benar karakteristik utama dari IFRS ya. Penelitian ini akan mengukur tingkat implementasi IFRS secara lebih komprehensif per entitas dengan rincian acuan yang lebih detail untuk tiap-tiap standar yang berlaku. Jadi ini memang benar-benar detail gitu ya. Jadi standar per standar ya, dan juga nanti perusahaan per perusahaan. Nah, diharapkan manfaat penelitian ini adalah berkontribusi kepada regulator dan perusahaan untuk acuan indeks implementasi IFRS di Indonesia. Jadi maunya gitu ya, dari hasil penelitian ini indeks implementasi yang saya bangun itu ya, itu bisa menjadi acuan teman-teman di KJA atau KAP gitu ya. Oke, atau bahkan regulator, harapannya gitu kan ya, supaya itu menjadi acuan ya, apakah jadi tinggal di checklist nanti apakah perusahaan itu sudah comply dengan IFRS atau tidak gitu ya. Lalu memberikan gambaran tingkat implementasi IFRS di perusahaan yang bukan non listed ya, bukan BUMN dan bukan di bawah regulator OJK, di mana penerapan IFRS biasanya dilakukan secara ya, ada yang memang secara sukarela. Kalau misalkan perusahaan-perusahaan listed BUMN atau di bawah regulator OJK kan mereka memang wajib menggunakan IFRS gitu ya. Oke, namun ya jika yang non listed kan kadang ada yang memang mereka melakukannya itu secara sukarela gitu ya. Oke, karena mereka harusnya mereka bisa menggunakan etap gitu ya, tapi mereka menggunakan IFRS ya. Nah, selain IFRS tadi ya, ada juga variabel yang lain, yaitu tadi ya, debt covenant dan juga political cost. Ya, kita tahu bahwa dalam akuntansi itu ada teori akuntansi yang dinamakan dengan positive accounting theory atau PAT ya. Oke, di mana dalam PAT itu ada 3 hipotesis, yaitu bonus plan hipotesis, debt equity hipotesis, dan political cost
hipotesis, ya. Oke, biasanya dalam hipotesis ini kan dia bilang 3 hipotesis dalam PAT ini merupakan alasan mengapa perusahaan memilih kebijakan akuntansi tertentu. Ya, misalkan dari sisi katakanlah yang pertama bonus plan gitu ya. Oke, mungkin kita tahu bahwa banyak perusahaan itu manajemennya itu akan mendapatkan bonus berdasarkan kinerja gitu ya. Nah, kinerja itu kan biasanya diambil dari laba. Nah, laba itu kan merupakan hasil dari ya salah satunya adalah dari kebijakan akuntansi ya. Ibaratnya kita menggunakan metode persediaan FIFO dengan average itu kan akan menghasilkan laba yang berbeda ya. Kita menggunakan metode garis lurus ataupun double declining itu kan akan menghasilkan laba juga yang berbeda gitu ya. Oke, walaupun at the end itu nanti hasilnya akan sama, tapi kan dari dari secara waktu itu bisa berbeda gitu ya. Oke, itu kenapa dengan adanya bonus itu bisa membuat manajemen itu memilih kebijakan akuntansi tertentu. Ya, begitu juga dengan debt covenant gitu ya, debt equity hypothesis. Di sini di mana kalau kita memiliki kontrak utang dengan bank ya, itu kan biasanya ada kontrak gitu ya, ada debt covenant-nya, ada kontrak covenant-nya di mana di situ kan kita harus memaintain rasio-rasio tertentu gitu ya dalam debt equity hypothesis ini ya, di mana kalau untuk memaintain rasio tertentu kan pasti ada kaitannya juga dengan nanti laba gitu ya, laba secara akuntansi, di mana laba secara akuntansi juga ditentukan oleh kebijakan akuntansi yang kita pilih. Dan yang terakhir adalah political cost hypothesis gitu ya. Political cost ini kan terkait dengan perusahaan itu kan ibaratnya ada banyak stakeholder-nya gitu ya. Ada banyak stakeholder-nya di mana perusahaan itu memiliki ada publik yang menilai ya, ada government, ada publik gitu ya. Nah, di sini dari sisi politikalnya itu seperti apa ya. Oke. Dan itu akan menentukan dalam PAT ini akan menentukan bagaimana political cost ini, hipotesis ini menentukan kebijakan akuntansi yang akan dipilih oleh perusahaan. Nah, penggunaan IFRS merupakan salah satu kebijakan akuntansi di mana dalam kaitannya dengan PAT. Ya, karena sekarang zamannya kebijakan akuntansi kan kalau yang dalam PAT itu misalkan kebijakan metode penyusutan, kebijakan penilaian persediaan gitu ya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan kekiniannya. Kekiniannya berarti kebijakannya adalah kita lihat apakah perusahaan itu comply nggak dengan kebijakan yang ada dalam IFRS gitu ya. Oke. Karena kan dalam IFRS itu juga ada beberapa pilihan gitu kan. Ada beberapa pilihan di mana di situ juga bisa mempengaruhi ibaratnya dengan IFRS ini kebijakan akuntansi itu, IFRS itu merupakan salah satu kebijakan akuntansi gitu ya. Oke. Nah, batasan masalahnya yang pertama adalah perkembangan PSAK IFRS sangat dinamis gitu ya, karena bukunya itu kan juga ganti-ganti terus. Maka di sini saya menggunakan pembatasan masalah ya. Data yang dipakai adalah tahun 2000, ini ada kesalahan ya, 2016, 17, 18 harusnya ya. Oke, bukan 2015, 16, 17, 18, 19. Ini kalau yang di disertasi saya memang 5 tahun. Tapi kalau yang non listed itu pakainya 3 tahun. Karena ya susah sekali kalau yang non listed itu kita dapetin 3 tahun aja udah bagus gitu ya, dapetin data 3 tahun perusahaan non listed aja itu udah bagus banget gitu ya. Oke, kalau listed mah kita ambil 10 tahun juga bisa gitu ya. Oke. Implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah melihat tingkat pelaksanaan atau penerapan yang telah tertulis dalam laporan keuangan. Ya, jadi tidak datang langsung ke perusahaan, tapi lihat dari laporan keuangan saja. Nah, salah satu hipotesis dalam PAT yaitu bonus tidak saya gunakan dalam penelitian ini. Kenapa? Karena biasanya bonus itu dalam laporan keuangan udah masuk dalam komponen gaji. Nah, jadi karena di CALK-nya juga nggak ada gitu ya. Oke, di catatan laporan keuangan jadi sangat sulit untuk menentukan berapa bonusnya ya. Oke. Jadi yang bonus itu saya tidak pakai, jadi hanya political cost dan juga debt covenant. Nah, rumusan masalah yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh positif debt covenant terhadap nilai perusahaan ya. Apakah terdapat pengaruh positif antara debt covenant terhadap nilai perusahaan ya. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh positif political cost terhadap nilai perusahaan? Apakah terdapat pengaruh positif implementasi IFRS terhadap nilai perusahaan? Dan yang keempat, secara bersama-sama gitu ya. Apakah terdapat pengaruh positif debt covenant, political cost dan implementasi IFRS secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan? Oke. Selanjutnya tujuannya ya
mengulang dari yang tadi aja gitu ya. Oke. Menganalisa pengaruh debt covenant terhadap nilai perusahaan, political cost terhadap nilai perusahaan, dan juga implementasi IFRS terhadap nilai perusahaan. Dan secara bersama. Nah, ini adalah tinjauan teorinya ya, dan juga penelitian terdahulu. Tinjauan teori ya, yaitu pastinya akan ada grand teori yang mendasari ya. Yang pertama adalah agency teori ya, di mana di sini adalah hubungan antara prinsipal dan juga agent gitu ya. Sudah jelas bahwa mereka pasti memaksimalisasi keinginannya gitu ya. Oke. Yang kedua tadi ya, udah teori akuntansi positif atau positive accounting theory ya, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya debt covenant dan political cost ya. Theory of the firm ya, di mana kalau dalam theory of the firm ini pastinya perusahaan itu ingin memaksimalisasi wealth-nya gitu ya, atau kekayaannya. Earning management theory yaitu terkait dengan bagaimana manajemen itu ya melakukan pemilihan kebijakan akuntansi untuk memaksimalisasi ya desired-nya atau need-nya mereka gitu ya. Oke. Lalu nilai perusahaan. Nah, di sini banyak sekali komponen nilai perusahaan ya kalau kita lihat, tapi di sini yang saya pakai adalah yang perspektifnya dilihat dari utang, modal, beban bunga, dan juga nanti dividen. Dan yang terakhir adalah IFRS ya. Oke. Nah, ini adalah kerangka pemikirannya ya, kerangka pemikiran bagaimana debt covenant itu apakah mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, nilai perusahaan yang saya pakai adalah EVA atau economic value added ya. Oke, kalau economic value added itu kan sebenarnya melihat dari perspektif laba setelah dikurangi dengan beban pendanaan gitu ya. Di mana di sini beban pendanaan itu adalah ada unsur bunga dan ada unsur dividen. Semenarik apa sih perusahaan sehingga banyak kreditur yang mau meminjamkan uang ke perusahaan dengan bunga yang kompetitif ya, ataupun seberapa jauh perusahaan itu memiliki potensi sehingga bisa menarik investor-investor gitu ya untuk menanamkan modalnya di mereka gitu. Jadi disitulah perspektif dari nilai perusahaan yang saya pakai ya, yaitu selisih antara laba bersih dikurangi dengan how much ya cost of financing mereka. Semakin kecil cost of financing mereka berarti artinya perusahaan tersebut memiliki kepercayaan dari publik, di mana publik itu bisa memberikan utang ya ataupun investasi terhadap perusahaannya ya. Oke, lalu yang kedua itu political cost ya. Nanti kita lihat political cost itu dilihat dari sisi mana ya, di pengukurannya, di proksinya. Yang ketiga itu adalah implementasi IFRS ya. Semuanya nanti dihubungkan dengan nilai perusahaan ya. Oke. Nah, ini hipotesisnya ya, saya memiliki hipotesis berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu ya. Debt covenant itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan, political cost berpengaruh terhadap nilai perusahaan ya. Implementasi IFRS juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Alasannya kenapa? Analisanya yaitu tadi ya, seperti tadi sedikit sudah saya jelaskan, debt covenant itu kan terkait dengan kontrak utang dengan kreditur, di mana kontrak utang dengan kreditur itu pasti ada klausul-klausul di mana kita harus memaintain entah itu rasio tertentu atau laba tertentu gitu ya, di mana itu nanti ada kaitannya dengan laba yang harus kita maintain, sehingga pasti ya itu bisa berpengaruh ya kontrak tersebut dengan nilai perusahaan. Political cost tadi ya, semakin tinggi perusahaan itu memiliki unsur politik gitu ya dalam tanda kutip, ya pasti juga bisa berpengaruh terhadap nilai perusahaan, karena kan manajemen di dalamnya akan berusaha untuk ya, karena dia memiliki unsur politis ibaratnya gitu ya di mata publik, maka mereka berusaha untuk mempengaruhi nilai atau memaintain nilai perusahaannya. Yang ketiga itu, apakah implementasi IFRS berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Artinya di sini, apakah dengan implementasi IFRS di sini gitu ya, itu bisa nggak sih mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan kita gitu, sehingga kualitas dari laporan keuangan itu nanti intinya dia bisa, karena kan ujung-ujungnya kan adalah laba. Apakah kualitas laporan keuangan itu nanti berpengaruh terhadap laba perusahaan ya, seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah secara bersama-sama ya, apakah debt covenant, political cost, dan implementasi IFRS secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Oke, metode penelitiannya adalah kausal dengan pendekatan kuantitatif ya. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan metode random acak diperoleh. Nah, ini saya memperoleh data alhamdulillah ya, karena perusahaan ini adalah non listed ya, memang
usaha atau effortnya juga harus lumayan gitu ya untuk mendapatkan 46 perusahaan ini ya, atau sekitar 138 data penelitian, di mana populasi penelitian adalah perusahaan non-listed tahun 2016, 17, dan 2018. Jadi memang yang the latest-nya gitu ya. Oke. Nah, ini adalah ukuran-ukuran yang saya pakai ya. Debt covenant itu menggunakan leverage ya, di mana total utang dibagi dengan total modal, di mana artinya di sini jika semakin tinggi tingkat utang ya, semakin tinggi leverage, maka pasti mereka debt covenant-nya juga ibaratnya leverage-nya semakin tinggi, maka perjanjian utang juga semakin ketat gitu ya. Nah, apakah itu bisa mempengaruhi ibaratnya dia dengan memiliki kebijakan akuntansi ya, mempengaruhi dari nilai perusahaan. Begitu juga dengan political cost ya. Oke, political cost sini yaitu dengan logaritma total aset ya, di mana di sini secara logic thinking-nya adalah semakin besar total aset maka dianggap perusahaan itu semakin besar, sehingga dia menjadi dalam tanda kutip unsur politik gitu ya, politis ya, sehingga dia menjadi sorotan dari masyarakat. Lalu untuk nilai perusahaan menggunakan EVA atau EVA ya, menggunakan EVA di mana tadi seperti kita udah bahas bahwa EVA itu adalah sebenarnya selisih antara laba dikurangi dengan cost of financing ya, di mana cost of financing di sini adalah ada bunga dan juga ada tingkat dividen ya. Jadi semakin besar EVA-nya maka menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki daya tarik yang kuat bagi para investor maupun kreditur untuk menanamkan uangnya itu di dalam perusahaan. Oke, sementara untuk implementasi IFRS, nah di sini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh para praktisi dari KJ atau KAP gitu ya. Oke, di sini saya mengembangkan, di sini saya kalau tadi kan kalau EVA ya, debt covenant dan political cost itu kan diambil dari berbagai sumber ya. Sementara kalau untuk yang implementasi IFRS saya menggunakan pengembangan ya, saya kembangkan sendiri. Ya, ini saya klik dulu ya. Oke. Ini bisa hyperlink nggak ya? Atau saya stop share dulu, saya ambil ya. Nah, ini lampiran tingkat implementasi IFRS ya. Oke. Apakah slide saya sudah keluar? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, yang pertama itu adalah dari sisi PSAK 1 ya. Dari PSAK 1 ini jadi bisa juga nanti membantu teman-teman dosen gitu ya, kalau misalkan mahasiswanya mau membuat skripsi tentang implementasi IFRS, nah ini bisa dijadikan acuan, karena juga ini karena artikelnya juga sudah muncul di Scopus gitu ya, jadi insya Allah bisalah menjadi rujukan gitu ya, menjadi rujukan untuk teman-teman di sini yang mau meneliti bagaimana implementasi IFRS di suatu perusahaan. Nah, di sini yang pertama adalah pertanyaannya itu adalah yang kita lihat, nah dari nama laporan keuangan ya, yang menyajikan posisi aset, liabilitas dan ekuitas. Jadi dari semua hal ya, mulai dari definisi ya, kan kalau dulu kita bilang namanya neraca gitu ya, tapi sekarang di PSAK terkini gitu kan namanya laporan posisi keuangan. Jadi kalau mereka menggunakan nama neraca kita kasih nilai 0 gitu ya, tapi kalau mereka menggunakan nama laporan posisi keuangan kita kasih nilai 1 gitu ya. Lalu masih dalam PSAK 1 ya, nama laporan keuangan yang menyajikan informasi laba atau rugi ya. Oke. Kalau dulu kan namanya laba rugi saja gitu ya. Tapi kalau mereka menggunakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ya kita kasih nilai 1. Sementara kalau mereka cuma pakai istilah laporan laba rugi saja, kita kasih nilai 0 gitu ya. Oke. Lalu dari PSAK 4. Jadi PSAK 4 itu adalah perusahaan melampirkan laporan keuangan tersendirinya untuk laporan konsolidasi ya. Oke. Jadi kalau mereka bikin laporan konsolidasi ya, terus mereka melampirkan ya laporan tersendirinya, itu kita lihat laporan tersendirinya itu menggunakan metode apa? Apakah menggunakan biaya perolehan atau cost method atau menggunakan PSAK 55 ya, atau menggunakan metode ekuitas ya. Ini C harusnya ya. Menggunakan metode ekuitas. Nah, itu ya. Oke. Kalau tidak, ya berarti mereka kita kasih nilai 0 kalau tidak menggunakan metode salah satu yang diperkenankan. Oke. Dari sisi PSAK 10 ya. Dari PSAK 10
perlakuan selisih kurs dari penjabaran laporan mata uang asing. Nah, itu kan harusnya kalau ada selisih kurs, penjabaran laporan mata uang asing ke mata uang pelaporan, itu kan mereka harus memasukkannya ke dalam other comprehensive income. Ya, oke. Kalau misalkan mereka nggak ada, tidak memasukkan ini, berarti kita kasih nilai 0. Lalu dari PSAK 13, ya, dari PSAK 13 itu adalah pengukuran properti investasi, di mana dalam PSAK 13 itu kita diperkenankan mengukur secara cost maupun menggunakan nilai wajar. Tetapi kalau dengan menggunakan nilai cost, seperti tadi saya katakan, itu US GAAP banget gitu ya. Sementara karakteristik IFRS ini adalah spiritnya adalah menggunakan nilai wajar. Ya, sehingga di sini saya melihat jika perusahaan itu mengukur properti investasi dengan nilai wajar, justru itu kita berikan 1. Kalau tidak, itu nilainya adalah 0. Lalu dari PSAK 14, ya, rumus biaya persediaan, di situ perusahaan harus menggunakan entah itu FIFO ataupun average ya. Oke, kalau perusahaan masih menggunakan metode LIFO, maka akan kita kasih nilai 0. Ya. Oke. Lalu dari PSAK 14 juga, itu mengenai pengukuran persediaan, ya, di mana perusahaan itu harus ada klausul bahwa mereka menggunakan yang namanya LC/NRV ya, karena perusahaan itu persediaan itu harus diukur dengan mana yang lebih rendah antara cost atau NRV-nya ya. Lalu dari PSAK 16 ya, pengukuran aset tetap. Nah, sebenarnya dalam IFRS itu juga ada 2 pilihan, yaitu cost method dan juga reval model gitu ya. Tapi di sini yang menjadi ciri khas IFRS itu apa? Yaitu apa? Menggunakan reval model, di mana jika ada kenaikan revaluasi nanti diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Oke. Lalu dari PSAK 19 ya, itu terkait dengan aset tak berwujud, ya itu perbedaannya adalah entitas juga memiliki metode revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya ya. Walaupun di cost juga sesuai gitu ya, tapi itu tidak menjadi spirit dari IFRS. Lalu untuk PSAK 19 pengukuran terhadap goodwill masih terkait dengan aset tak berwujud ya, bahwa perusahaan itu kalau memiliki goodwill dia tidak boleh mengamortisasi goodwill-nya dan akan menguji penurunan nilai goodwill secara tahunan. Ya, jadi kalau mereka masih mengamortisasi nilai goodwill-nya, maka kita kasih nilai 0. Terkait dengan PSAK 24 yaitu imbalan kerja, ya, pengukuran program imbalan kerja, manfaat pasti, ya. Perusahaan harus menggunakan asumsi aktuaria untuk keakuratan perhitungan imbalan pasca kerjanya. Ya, jadi kalau perusahaan tidak menggunakan asumsi aktuaris gitu ya, oke, maka kita kasih nilai 0. Oke. Walaupun misalkan hanya perusahaan kecil gitu ya, tapi menggunakan asumsi aktuaris yang sederhana, itu bisa kita masuk kategorikan dia sudah implement terhadap IFRS ya. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak ibaratnya tidak mencadangkan kewajiban ini menggunakan asumsi aktuaria. Nah, berikutnya adalah masih PSAK 24 ya. Pengukuran kembali liabilitas aset imbalan pasti neto harus dimasukkan kalau ada perubahan dari sisi aktuaris harus dimasukkan dalam OCI atau penghasilan komprehensif lain. Masih dari sisi PSAK 24 ya, perusahaan harus mengakui biaya imbalan pasca kerja di mana perusahaan mengakui biaya jasa kini dalam laporan laba ruginya. Ya, jadi harus memasukkan konsep biaya jasa kini ya dalam laporan laba rugi. Lalu untuk PSAK 28 ini ada terkait dengan insurance ya, dengan asuransi kerugian ya, di mana kalau perusahaan itu dia harus menggunakan metode gross premium reserve ya. Di akhir laporan periodenya ya, dia harus menghitung berapa liabilitas masa depannya itu yang di present value-kan di sekarang. Begitu juga dengan PSAK, kalau PSAK 30, nah itu karena tadi adalah laporannya itu adalah yang dipakai sampai 2018, sementara kan PSAK 30 itu udah diganti ke PSAK 73 ya. Oke, tapi karena di sini periode penelitiannya masih sampai 2018, berarti masih menggunakan PSAK 30. Nah, kita lihat di laporan perusahaan apakah mereka menggunakan kriteria major part dalam hal masa sewa dan substantially all ya dalam untuk nilai sekarang dari pembayaran sewa. Jadi harus ada klausul seperti ini ya untuk menentukan sewa pembiayaannya. Ya kalau yang 73 kan berbeda ya, tapi kalau yang di PSAK 30 kan menggunakan kriteria major part ya dan juga kriteria substantially all ya. Lalu untuk yang PSAK 36 itu terkait dengan asuransi jiwa, ya sama dengan yang PSAK 28 itu terkait dengan perusahaan itu harus mengukur kewajiban kininya gitu ya, terkait dengan premi terkait dengan klaim masa depan. Oke. Lalu untuk PSAK 38
itu untuk entitas pengendali ya. Oke, untuk entitas pengendali itu perusahaan entitas pengendali itu harus masuk ke dalam tambahan modal store. Kalau dulu kan istilahnya namanya UCC, under common control gitu ya. Oke, selisih transaksi entitas pengendali. Tapi kalau sekarang harus masuknya ke modal store. Jadi kalau perusahaan ada transaksi UCC ya, kalau dia masukinnya ke dalam UCC gitu ya, bukan dalam modal store, maka kita kasih nilai 0 ya. Oke, lalu terkait dengan nomor 18 terkait dengan PSAK 46 gitu ya. Oke. Bahwa berdasarkan PSAK IFRS perusahaan harus mengukur ya pajak tangguhannya ya. Oke. Jika tidak mengukur pajak tangguhan, maka kita kasih nilai 0 karena spirit dari PSAK adalah mengukur pajak tangguhan ya. Lalu PSAK 50, 55, 60, nah ini terkait dengan PSAK 71 ya. Oke. Nah, ini masih hampir mirip dengan PSAK 71 ya. Oke, di mana jika ada keuntungan kerugian aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai ya tersedia untuk dijual, itu nanti dia harus compare ke nilai pasar dan juga harus mengakui yang namanya other comprehensive income ya. Oke, terkait dengan 55, 55, 60 juga ya atas lindung nilai juga itu harus diakui dalam yang bagian yang efektifnya dalam other comprehensive income. Jadi kalau perusahaan memiliki transaksi hedging itu harus diukur keefektifannya gitu ya. Oke, dan nanti nilai efektifnya itu masuk ke dalam OCI. Yang ke-21 terkait dengan PSAK 58 ya. Jadi kalau perusahaan ada aset yang mau dijual itu harus dinilai sebesar mana yang lebih rendah antara cost dan juga nilai NRV-nya atau nilai realisasi ya. Lalu yang nomor 22 terkait dengan PSAK 61 untuk terkait dengan hibah pemerintah ya. Kalau dahulu hibah pemerintah itu diakui sebagai donated capital, tapi kalau sekarang kalau mereka memiliki hibah dari pemerintah itu harus dianggap sebagai pendapatan ya. Oke. Lalu yang PSAK 65 ya, yang nomor 23 istilah kepemilikan yang dipakai dalam laporan keuangan konsolidasi ya. Jadi kalau mereka membuat laporan konsolidasi namanya masih mayoritas minoritas gitu ya. Itu kita anggap nilainya 0 karena sekarang yang dipakai adalah istilahnya kepentingan pengendali atau non pengendali ya. Dari istilahnya udah berbeda gitu ya. Jadi kita memang benar-benar di sini mengukur dari istilah, pengukuran, pengakuan gitu ya. Jadi lengkap semuanya ya. Jadi dari istilah pun yang paling basic gitu ya, kita ukur juga ya. Oke. Lalu untuk venturer di Ventura bersama ya. Ini PSAK 66, mereka harus menggunakan yang namanya metode ekuitas ya sesuai dengan PSAK 15. Nah, ini ada 24 item ya. Oke. Jadi 24 item ini kalau misalkan cara mengukurnya misalkan perusahaan itu nggak memiliki laporan konsolidasi, ya berarti artinya dari 24 item dia hanya 23 item yang applicable buat dia gitu ya. Oke. Misalkan dari 24 item ini PTA yang applicable cuma 15 item ya. Dari 15 item ternyata yang comply cuma 10 ya. Berarti nanti indeks implementasi IFRS adalah 10 dibagi 15 gitu ya. Karena tidak semua perusahaan applicable terhadap PSAK ini. Kalau dia nggak punya anak ya berarti PSAK 65 kan nggak bakalan dipakai gitu ya. Kalau dia bukan perusahaan asuransi ya berarti kan PSAK 28 sama 36 enggak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi total 24 itu adalah kalau memang perusahaan ini misalkan dia perusahaan asuransi dan punya anak gitu ya. Nah, itu pasti 24-24-nya ini bisa kepakai semua gitu ya. Oke, saya akan stop share, saya kembali ke PowerPoint-nya. Waktu saya masih 18 menit lagi ya, kira-kira. Oke, sebelum tanya jawab. Oke, nah ini tadi kita udah sampai di pengukuran tadi ya. Oke. Nah, tadi kita sampai sini. Nah, teknis analisa datanya ya, karena ini adalah datanya data panel ya, data 3 tahun. Lalu tiap perusahaan memiliki masing-masing data selama 3 tahun tersebut, maka dilakukan ada uji COW gitu ya, ada uji LM
Lagrange multiplier, dan juga ada uji Hausman, ya. Oke. Di sini maaf. Nah, nanti ini persamaannya itu adalah Eva itu sama dengan alpha ditambah beta 1 leverage ditambah beta 2 political cost tambah beta 3 IFRS tambah dengan error, ya. Nah, ini dari uji-uji, ya. Uji yang pertama uji, ya, LM, ya. Maaf, bukan uji LM. Nah, di sini kita lihat uji Chow dulu, ya. Uji Chow, ya. Dari pertama uji Chow di sini ternyata yang cocok itu adalah fixed effect, ya. Lalu yang kedua kita uji lagi uji LM, ya. Oke, uji LM di sini kita dapat metodenya adalah random, ya. Yang terakhir itu adalah uji Hausman, ya. Uji Hausman dapatnya random, sehingga kesimpulan terakhir yang kita pakai adalah uji random, gitu ya. Ya, jadi yang cocok di sini kalau random itu kan dia memang mengidentify antara unit dan waktu selama 3 tahun. Memang kalau panel itu biasanya memang nanti ke uji random biasanya gitu ya, paling banyak. Kalau nggak random, ya dia fix, ya, bukannya common. Oke. Nah, di sini hasil dari penelitian di sini bahwa debt covenant, ya, itu ternyata tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, ya. Dia tidak signifikan dari H1. Jadi kontrak-kontrak utang, ya, semakin tinggi leverage, ya, itu tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, ya. Lalu untuk political cost, nah ini ternyata berpengaruh terhadap nilai perusahaan, ya. Semakin besar perusahaan, maka nilai perusahaannya juga semakin besar, ya. Tingkat implementasi IFRS juga berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Jadi artinya, ya, dengan menerapkan IFRS itu bisa meningkatkan nilai perusahaan, ya. Secara bersama-sama, ya, H4 di sini juga signifikan, ya. Jadi artinya memang penelitian ini layak, ya, karena secara bersama-sama atau UGF, ya, dia mempengaruhi nilai perusahaan, baik debt covenant, political cost, dan tingkat implementasi IFRS secara bersama-sama dia mempengaruhi nilai perusahaan, ya. Sehingga di persamaannya adalah yang di bawah. Nah, di sini kita lihat implikasi teorisnya political cost, ya. Ukuran perusahaan sebagai proksi political cost dengan tolak ukur menggunakan total aset berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ya, jadi artinya perusahaan besar dapat menjadi sorotan publik sehingga harus memiliki reputasi yang baik dalam masyarakat. Perusahaan besar juga memiliki akses yang mudah untuk melakukan pendanaan serta jaminan aset yang besar sebagai ukuran nilai perusahaan membuat perusahaan memiliki nilai tawar yang tinggi dalam penentuan tingkat bunga pinjaman ataupun dividen. Ya, jadi semakin tinggi perusahaan, semakin besar aset perusahaan, gitu ya. Oke, membuat mereka memiliki nilai tawar yang tinggi, gitu ya, terhadap calon-calon debitur maupun calon-calon investor, ya, untuk melakukan pinjaman maupun investasi di perusahaan, ya, dengan bunga yang kompetitif, gitu ya. Oke, dan juga dividen yang kompetitif juga, gitu ya. Oke. Sehingga dengan adanya pendanaan yang cukup, perusahaan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan baik dan mengoptimalkan nilai perusahaan. Karena mereka memiliki daya tawar yang tinggi, ya, maka investor ataupun kreditor bisa masuk sehingga itu bisa mengoptimalisasi operasional perusahaan, ya, sehingga mereka bisa meningkatkan labanya, yang ujung-ujungnya adalah meningkatkan nilai perusahaan. Lalu yang kedua itu adalah political cost terhadap nilai perusahaan. Nah, ini sejalan dengan penelitian Pratama Wikswana, ya, penelitian terdahulu, ya. Oke. Tapi hasil ini tidak sejalan dengan penelitian, juga ada yang, jadi memang namanya penelitian ada yang sejalan, ada yang enggak, gitu ya. Tergantung dari periode waktu, dari sampelnya dan sebagainya, gitu ya. Nah, yang kedua, implementasi IFRS berpengaruh terhadap nilai perusahaan, ya. Dengan implementasi IFRS dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan dan dapat dipercaya sehingga berpengaruh terhadap kualitas laba yang dilaporkan pada perusahaan serta dapat meningkatkan komparabilitas informasi keuangan secara internasional, ya. Jadi artinya dengan kita mengimplementasi IFRS dengan spirit nilai wajar itu tadi, ya, itu bisa menaikkan salah satunya nilai aset kita, ya, menaikkan nilai aset, ya, sehingga kualitas dari laba kita juga semakin bagus, gitu ya. Jadi terlihat ada peningkatan laba juga, ya, sehingga di sini bisa meningkatkan
selain dia andal, meningkatkan komparabilitas, ya, dia bisa mempengaruhi nilai perusahaan. Ya, jadi artinya dengan implementasi IFRS, ya, membuat laporan keuangan lebih andal, lebih reliable, ya, sehingga bisa meningkatkan daya ini kita, gitu ya, daya bargaining power kita, ya, terhadap investor yang masuk maupun calon kreditur kita, ya, untuk menitipkan uangnya ibaratnya di perusahaan kita, ya. Oke. Dengan bunga yang kompetitif dan juga dividen yang menarik. Oke, nah ini sejalan dengan penelitian, ya, si salah dan sebagainya, gitu ya. Oke. Nah, kalau dari penelitian sebelumnya itu banyak sekali penelitian antara implementasi IFRS dengan nilai perusahaan itu banyak tidak berpengaruh, tapi itu adalah yang listed company. Banyak sekali saya lihat, bahkan saya juga pernah menilai juga, tapi yang dengan listed company itu tidak berpengaruh. Banyak sekali sejalan dengan penelitian sebelumnya. Tapi dengan yang non listed di sini justru dia berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ya. Oke. Lalu, nah ini tadi udah. Kualitas laporan keuangan yang andal mempermudah perusahaan dalam meningkatkan pendanaan baik dalam bentuk utang maupun penerbitan saham yang mana dapat digunakan dalam kegiatan operasional tadi ya. Oke. Jika mereka kualitas laporan keuangannya yaitu dengan comply dengan IFRS, itu membuat daya saing perusahaan itu semakin tinggi. Lanjut. Sementara debt covenant tidak berpengaruh tadi ya. Berarti artinya setiap kenaikan penurunan debt covenant tidak dapat digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan nilai perusahaan. Ini sejalan dengan penelitian berbagai penelitian terdahulu gitu ya. Oke, jadi artinya di sini kalau secara implikasi manajerialnya ya perjanjian kredit itu ya biasanya memang sudah ibaratnya apa ya? Perjanjian kredit itu biasanya memang sudah rigid gitu ya. Sudah rigid ya. Itu juga nanti akan dipantau. Biasanya kan kalau kayak bank gitu ya, mereka memiliki ya walaupun di IAP itu sekarang kan tidak boleh ada rekanan bank lagi ya. Itu mereka memiliki rekanan auditor gitu ya yang bisa menilai bagaimana perusahaan itu ada nggak indikasi-indikasi melakukan yang namanya manajemen laba di situ gitu ya. Jadi memang di sini terbukti dia tidak berpengaruh gitu ya antara kontrak debt covenant itu terhadap nilai perusahaan. Ya karena memang bisa kita lihat memang banyak sekali kontrak-kontrak yang memang sudah rigid, gitu ya. Oke. Nah, keterbatasan penelitian di sini adalah variabel yang dianalisa hanya sebatas variabel independen yang terdiri dari debt covenant, political cost, dan tingkat implementasi. Sementara masih banyak faktor lainnya ya yang mungkin bisa berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Salah satu hipotesa yang dipakai juga tidak dipakai bonus plan. Nah, ini sebagai keterbatasan karena tadi ya keterbatasan dalam laporan keuangan itu tidak ada nilai bonus yang tercantum ya karena dia udah langsung masuk ke dalam nilai gaji ya atau kompensasi ya dan juga jangka penelitiannya ini digunakan hanya 3 tahun ya dari 2016 sampai 2018 itu tadi ya karena keterbatasan karena perusahaan yang dipakai adalah yang non listed ya. Nah sarannya ya penelitian selanjutnya menggunakan bonus mungkin gitu ya. Oke. Mungkin kalau dalam listed company ada beberapa perusahaan yang memang mencantumkan nilai bonus, ya, mengembangkan proxy yang berbeda dalam pengukuran variabel yang sama sehingga dapat melihat hasil yang berbeda dengan penelitian ini, ya. Bisa aja misalkan implementasi IFRS-nya pakai model yang lain atau dikembangkan dari model ini, dikembangkan lagi sehingga lebih komplit, gitu ya. Oke. Nah ini juga sama, ya. Menambah periode penelitian ya. Nah, ini biasanya kalau ini biasa dilakukan di listed company gitu ya. Oke. Memperhatikan implementasi IFRS yang telah digunakan oleh perusahaan sehingga dapat memberikan keputusan untuk berinvestasi atau memberikan kredit kepada perusahaan. Nah, ini kalau teman-teman berminat untuk melihat link PDF-nya yang ada di artikel Scopus ya, terindeks Scopus, itu nanti ini bisa saya kasih linknya di kolom chat nanti ya. Oke, di kolom chat nanti akan saya masukkan link PDF ini. Ya. Oke, oh ya tadi ada satu kayaknya saya yang agak kelewat gitu ya. Tadi kan kita mungkin penasaran gitu ya. Kalau untuk, nah ini saya masukkan kolom chat ya, sebentar untuk link PDF-nya. Oke, nah itu sudah saya masukkan.
Oke, saya akan share screen. Seberapa jauh sih tadi ya perusahaan-perusahaan yang non-listed itu compliance-nya terhadap IFRS gitu ya. Coba kalau kita lihat dari statistik deskriptifnya ya. Nah, ini compliance terhadap IFRS ternyata lumayan besar ya. Min-nya itu rata-ratanya itu 92% ternyata ya. Jadi walaupun perusahaannya itu adalah non-listed, tapi rata-ratanya itu adalah 92% mereka sudah mengcomply IFRS ya. Maksimumnya itu ada yang 100% ya, sudah comply terhadap IFRS. Sementara yang minimumnya itu 25% ya. Oke, berarti secara rata-rata perusahaan yang non-listed pun ya sudah tinggi juga nilai implementasi IFRS-nya ya. Ini terbukti mungkin karena sekarang sosialisasi terhadap auditor, ya teman-teman di KAP atau KJA, pelatihan-pelatihan IFRS juga sudah semakin banyak gitu ya, sehingga bisa memberikan kontribusi advice kepada klien-kliennya gitu ya, supaya ya klien-kliennya itu bisa mengikuti standar IFRS atau PSAK yang terbaru. Nah, itu yang saya lihat dalam kondisi praktisnya gitu ya, dalam prakteknya seperti itu. Baik, itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Ibu Linda, mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawabnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Halik. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama dari Bapak Iketut Gede Mudana, terkait dengan nilai goodwill tidak diamortisasi untuk IFRS. Bisa berikan ilustrasi penurunan nilainya dan apakah ini bisa disebut impairment PSAK 48, Pak? Oh ya, baik. Terima kasih. Dari Pak siapa tadi, maaf? Iketut Gede Mudana. Oh, Pak Gede ya, panggilannya mungkin ya. Oke. Oke, terkait dengan goodwill, betul ya. Karena kalau di PSAK sebelumnya gitu ya, kalau kita belajar di advance accounting, goodwill itu kan biasanya diamortisasi gitu ya, dari hasil business combination itu kan biasanya muncul goodwill. Nah, goodwill itu nanti akan diamortize misalkan 40 tahun, 20 tahun gitu kan. Nah, tapi sekarang goodwill itu tidak lagi diamortize, tapi dia harus diuji apakah ada penurunan nilainya gitu ya, apakah ada impairment-nya. Nah, itu biasanya dikaitkan dengan ada indikasinya dulu, Pak, gitu loh. Ya, indikasi penurunan nilai terhadap goodwill. Misalnya, katakanlah, ya, dulu kita sebelum semuanya itu kita pakai, katakanlah gini, nilai perusahaannya WhatsApp, misalnya gitu ya. Sekarang kita melihat banyak teman-teman di sini yang udah join ke Telegram, misalnya gitu ya. Oke, ya. Nah, itu mungkin udah ada indikasi awal gitu ya, bahwa nilai perusahaannya si WhatsApp itu udah turun. Kalau misalkan nih, 2021 akhir katakanlah gitu ya, ya kita bisa ibaratkan sama kayak dulu kita semuanya pakai BlackBerry, betul nggak? Ya, oke. Semua dulu kita pakai BlackBerry, dari BlackBerry kita pakai WhatsApp gitu kan? Oke. Nah, kalau dulu perusahaan BlackBerry itu punya goodwill, nah itu berarti begitu dia orang udah rame-rame beralih kepada WhatsApp, nah itu berarti secara indikasi itu nilai perusahaannya itu udah turun. Sehingga kita harus melakukan pengkajian. Kalau dia memiliki goodwill, berarti dalam tanda kutip secara kasarnya tuh kamu tuh udah nggak pantas lo punya goodwill. Orang pengguna handphone sekarang udah pakai WhatsApp gitu ya. Ngapain masih memaintain goodwill, ibaratnya seperti itu. Nah, itu nanti ada hitungannya tersendiri, Pak. Ya, kalau berdasarkan PSAK 48 itu nanti ada hitungannya. Dimana kalau goodwill itu turun berarti itu kan indikasinya dulu ya, indikasi dulu yang pertama yang kita lihat, yang kedua baru nanti hitungan secara matematisnya. Nah, hitungan matematisnya itu adalah apabila nilai recoverable amount dari total aset kita itu ya lebih kecil daripada nilai pasarnya, gitu ya. Apabila nilai buku dari aset kita itu lebih besar ya daripada nilai pasarnya, jadi artinya nilai aset kita tuh kegedean, gitu ya. Nah, di situ secara matematis berarti udah terjadi yang namanya impairment seperti itu. Ya, jadi kalau impairment terhadap goodwill itu harus melihat perusahaan secara as a whole dulu. Karena goodwill itu kan bukan kayak paten gitu ya. Kalau paten kan bisa kita jual. Gitu ya. Nggak kayak merek
atau brand yang bisa kita jual, ya. Tapi kalau goodwill itu nempel ke perusahaan. Kalau kita mau ngejual goodwill ya sekalian ngejual perusahaannya. Ya, jadi yang harus dilihat itu adalah company as a whole-nya dulu, gitu loh. Apakah ada indikasi penurunan nilai? Penurunan nilai itu Suaranya hilang, Pak. oh ya, ke mute kayaknya. Mute tadi, oke. Ya, baik. Ya, jadi goodwill itu harus melihat company as a whole, ya. Berbeda dengan intangible asset yang lain, begitu, Pak. Baik, Bu Linda, ada lagi? Baik. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Bapak Erwin Budiman. Apakah suatu entitas memiliki batasan rasio di dalam debt covenant? Karena kalau suatu entitas hanya menggunakan debt covenant untuk meningkatkan nilai perusahaan, bagaimana kalau suatu entitas mengalami terjadinya penurunan yang berhubungan dengan siklus hidup entitas yang berhubungan dengan aktivitas entitas? Terjadinya penurunan penjualan, adanya kebijakan kenaikan tingkat bunga. Bagaimana pihak entitas menyikapinya? Seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Erwin. Ini terkait dengan debt covenant ya. Memang ada debt covenant yang memang secara umum, Pak. Ya, tetapi kalau kita lihat dalam praktiknya gitu ya, kadang kita apalagi di musim COVID seperti ini ya, saya melihat banyak perusahaan itu juga banyak yang melanggar covenant gitu ya, banyak yang melanggar penjanjian kredit karena masalah di masa pandemi ini gitu ya. Jadi mereka banyak melakukan waiver gitu ya, melakukan waiver terhadap perusahaan. Biasanya itu misalkan di waive, katakanlah oke, ditunda dulu deh pembayarannya ya dalam 6 bulan. Atau misalkan bunganya di stop dulu dalam 6 bulan, ya tapi pokoknya saja yang dibayar. Jadi memang pasti ada rasio-rasio tertentu, Pak. Ada rasio tertentu yang harus di-maintain oleh perusahaan terkait dengan kontrak utang tadi, ya. Terus dalam perkembangannya kan pasti akan dievaluasi oleh pihak bank, ya. Apabila memang bank itu melihat masih ada prospek di dalam perusahaan, nah itu biasanya perusahaan ngasih waive dulu, ya, kasih waive dulu. Tapi kalau tidak, ya siap-siap aja nanti misalkan kalau kita punya kolateral atau jaminan itu bisa-bisa siap-siap kita disita gitu, Pak. Gitu. Tapi kalau saya melihat kalau yang sekarang kebanyakan itu adalah di waive, Pak. Ya karena memang ada anjuran juga dari OJK gitu ya untuk terkait debt covenant tadi ya dikasih waive dulu deh. Mungkin setelah COVID ini karena cuma COVID aja nih mereka lagi turun, tapi setelah COVID itu bisa normal kembali seperti itu. Tapi nanti tetap harus dipantau gitu ya. Menurut OJK tersebut tetap harus dipantau. Nah itu nanti ada kaitannya dengan PSAK 71, Pak. Ya terkait dengan di mana nanti stage kita itu letaknya di mana. Kalau dari sisi bank, ya perusahaan itu memiliki ngasih pinjaman, nanti ada di stage berapa mereka, stage 1, 2, atau 3 gitu ya. Tapi menurut OJK, kalau bisa walaupun kita kasih waive tetap dimasukkan sebagai stage pertama gitu ya. Dan kategorinya tetap masuk kategori lancar seperti itu. Begitu Pak Erwin. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Indri Kartika, ingin melakukan penelitian di perusahaan non-listed, bagaimana cara mendapatkan datanya, Pak? Maksudnya publikasinya ada di mana? Oh ya, oke. Bu Indri, makasih Bu. Ya Bu, memang ini salah satu tantangan juga buat saya. Jadi walaupun memang terlihat memang judulnya ini sederhana gitu ya, tapi di balik itu semua, di balik penelitian ini sebenarnya ada effort-nya itu cukup besar gitu ya. Karena itu tadi, karena saya banyak saya ngambil perusahaan yang non-listed ya. Dulu saya ngambil perusahaan non-listed itu agak susah memang. Jadi saya atur caranya misalkan gini, karena saya banyak melakukan pelatihan juga gitu ya, pada saat saya melakukan pelatihan secara offline, ya itu saya sebar kuesioner gitu ya. Oke, saya sebar kuesioner, tapi itu kalau yang sifatnya adalah kuesioner. Tapi kalau ini kan harus melihat data perusahaan. Nah, di sini saya caranya adalah bekerja sama dengan teman-teman. Kebetulan ya, memang kita kan ada kebetulan juga gitu ya. Kebetulan saya punya teman-teman di KAP atau KJA gitu ya, di mana saya mendapatkan data perusahaan gitu ya, yang memang willing gitu ya, bersedia untuk dinilai. Jadi sekalian saya membantu KAP-nya untuk melihat seberapa jauh sih nih dia udah implement IFRS gitu kan. Jadi kita kayak mutual gitu loh, ya. Jadi mereka bilang ke kliennya, ini mau nggak dilihat compliance seperti apa? Ya nanti kalau misalkan nggak comply ya kita kasih perbaikan, kasih masukan gitu. Jadi kayak mutual aja Bu gitu. Ya jadi
saya juga butuh data mereka juga butuh penilaian dari kita atau assessment dari kita seperti itu. Jadi memang networking itu juga cukup penting gitu ya untuk mendapatkan data non listed ini. Gitu. Begitu Bu Indri. Terima kasih. Pak, menyambung pertanyaan Ibu Indri, ada pertanyaan dari Bu Erlinda, Pak. Oh iya, Ibu Erlinda. Apa ada kemungkinan perusahaan yang merespon survei adalah yang memang menerapkan IFRS walaupun tidak wajib, sementara perusahaan yang tidak menerapkan memilih tidak menjawab? Oh, oke. Memang di awal itu saya pada saat misalkan pada saat kalau ini kan saya mendapatkan jadi yang menilai itu adalah langsung saya sendiri gitu ya. Jadi saya melihat laporan keuangan mereka. Jadi mereka tidak ada ini bukan survei gitu ya. Tapi kalau beda dengan yang waktu saya offline gitu. Jadi maksudnya yang saya nilai itu adalah manajer-manajer akuntansinya. Ya itu mereka mungkin ada tendensi nggak mau jawab atau misalkan menjawab jawabannya ya. Nah itu adalah salah satu memang kelemahan dari penelitian gitu ya kalau dengan survei. Ya misalkan harusnya jawabannya tidak, tapi mereka bilang ya udah menerapkan. Gitu. Nah itu mereka saya mengumpulkan datanya tidak seperti itu, tapi pure dari laporan keuangan mereka kita assess. Ya, jadi kayak ada kajian gitu ya, kita assessment seberapa jauh mereka sudah menerapkan IFRS, setelah itu kita bisa memberikan masukan. Ibaratnya kalau di audit itu kita kasih manajemen letter lah. Oh ini loh bagian-bagian yang memang belum comply terhadap IFRS seperti itu. Jadi kita mutual ini aja ya, mutual advantage aja gitu loh antara saya sebagai pencari data dan mereka juga ibaratnya dapat assessment gratis lah ibaratnya gitu ya. Seperti itu, Bu. Baik, Pak. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ya, Pak. Ini ada dari Ibu Lucia Aridiani. Pertanyaannya, tadi disebutkan bahwa implementasi IFRS tidak berpengaruh terhadap perusahaan yang listed, tapi berpengaruh untuk perusahaan yang non-listed. Pak Halik, apakah bisa minta tolong dijelaskan lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berpengaruh bagi perusahaan non-listed pada penelitian Bapak? Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bu Lucy dari Bina Insani University ya, sahabat baik saya. Oke, nah ini memang agak susah ya dijawabnya gitu ya. Memang kalau dari penelitian terdahulu saya banyak melihat ya, ternyata IFRS itu tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan gitu ya. Oke, mungkin saya melihatnya gini, begini apa? Investor-investor itu mereka tidak terlalu aware gitu ya. Misalkan itu kan kalau list itu kan berarti kaitannya mungkin dengan harga saham gitu ya. Yang dimana nanti ukuran perusahaan itu Tobin skew lah yang dipakai gitu misalkan gitu ya. Oke, price to book value intinya adalah ada unsur harga saham ya. Berarti kita bisa menyimpulkan gitu ya kalau untuk perusahaan listed itu ya mereka itu para investor itu para potensial investor berarti mereka tidak serta-merta kesimpulannya gitu ya. Mereka tuh tidak ngelihat laporan keuangan gitu loh. Mungkin mereka melihatnya itu mungkin analisanya itu yang secara pasar gitu ya. Oke, dari sisi fenomena yang terjadi gitu ya, berita-berita terkini, mereka tidak ngelihat, justru nggak ngelihat laporan keuangan gitu loh. Nah, justru itu yang bisa menjadi penelitian selanjutnya gitu ya. Kenapa sih banyak juga melihat kok investor itu nggak ngelihat laporan keuangan gitu loh ya. Oke, ada apa nih dengan laporan keuangan kita? Apakah laporan keuangan yang kita hasilkan itu walaupun udah diaudit itu bagi mereka itu tidak andal gitu kan? Oke, ya walaupun sudah diaudit, nah itu yang menjadi pertanyaan besar sebenarnya ya bagi para peneliti di bidang akuntansi ya. Kalau kita melihatnya, kalau kita misalkan kita bergabung dalam komunitas-komunitas yang main saham gitu ya. Oke. Mereka justru yang mereka lihat itu tidak selalu mereka banyak yang justru tidak melihat laporan keuangan. Ya. Analisanya itu berbeda dari perspektifnya itu justru bukan dari laporan keuangan. Ya. Mereka melihat analisa pasar justru gitu kan. Ya justru lebih pasar yang lebih condong berpengaruh terhadap tadi nilai perusahaan dibandingkan dengan laporan keuangan. Sementara ya kalau di penelitian saya ini ternyata yang non-listed justru berpengaruh gitu ya. Oke. Ya itu tadi mungkin yang pertama perspektifnya kalau yang listed itu memang ternyata
ya bisa disimpulkan bahwa investor itu tidak melek terhadap laporan keuangan, ya. Atau bukan mereka tidak paham bagaimana cara membaca laporan keuangan. Yang mereka lihat justru analisa fundamental pasar, gitu kan. Oke. Sementara kalau yang listed company itu kan biasanya memang untuk investor, ya, karena mereka nggak ada acuan lagi nih calon investor untuk perusahaan non listed selain laporan keuangan, gitu ya. Oke. Jadi artinya mereka itu fokus terhadap laporan keuangan. Kalau saya melihatnya seperti itu. Ya, kenapa jadi akhirnya yang listed itu malah justru berpengaruh daripada non listed, gitu ya. Oke. Yang non listed berpengaruh dibandingkan yang listed. Jadi saya melihatnya kalau listed itu kan karena kecenderungannya poinnya adalah harga saham, sementara orang tidak melihat laporan keuangan untuk beli atau menjual sahamnya, gitu ya. Tapi kalau yang non listed justru itu satu-satunya alat justru untuk melihat, ya bukan satu-satunya deh, komponen utama untuk melihat potensi perusahaan justru di laporan keuangan. Seperti itu saya melihatnya perbedaannya. Kenapa yang listed justru nggak berpengaruh, justru yang non listed itu justru berpengaruh. Seperti itu Bu Lucia. Gitu. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Salviani, apakah dalam pengukuran implementasi IFRS dalam perusahaan yang listed kriteria tersebut ada di semua laporan keuangan perusahaannya, Pak? Kalau tidak ada salah satu komponen itu, apa boleh dikurangkan komponen tersebut atau harus ditambahkan komponennya? Oh ya, baik Bu Kalau tidak ada Selviani, ya. salah satu bisa dikurangi atau ditambahkan. Oh ya, oke, baik ya. Ini Bu Selviani juga sahabat saya nih ya. Oke, Bu Selviani, iya itu tadi kan tadi saya jadi memang pada saat saya membangun implementasi IFRS itu saya harus pretelin PSAK 1 demi 1 gitu ya. Dari mulai PSAK 1 sampai dengan PSAK 65 ibaratnya gitu ya. Kalau yang 65 ke atas itu enggak ya. Oke, saya pretelin itu satu-satu gitu kan. Oke. PSAK 1 apa sih yang beda antara dengan PSAK 1 itu apa sih yang beda antara US GAAP dengan IFRS? Itu kan tadi udah ada listnya gitu ya. Jadi memang harus dipretelin satu-satu. Nah, itu dari 24 item tersebut, ya. Kalau misalkan katakanlah kita mau menilai Unilever gitu ya. Oke. Unilever itu laporannya nggak konsol. Berarti item yang terkait PSAK 65 sama 4 nggak ada. Berarti dari 24 dia udah berkurang 2 tuh. Ya, cuma 22 item. Terus dia juga bukan perusahaan asuransi. Berarti 2 item lagi berkurang. Jadi yang comply sama dia cuma 21 item. Seperti itu Bu Selviani. Ya, jadi dari 24 itu mana yang comply? Misalkan tadi yang dari 24 ya, yang applicable maksudnya bukan comply ya. Dari 24 yang applicable itu cuma 21. Gitu ya. Oke. Ternyata dari 21 Halo? Halo, Pak? Ya, suara saya terdengar, Bu? Dengar, Pak. Sudah. Oke, tapi ini kameranya mati. Oke. Jadi begitu Bu Selviani, jadi dari misalkan tadi yang 21 gitu ya. Oke. Jadi dari 21 itu hanya 18 yang comply. Nanti indeksnya adalah 18 dibagi 21 gitu. Nah, pada Ibu menambah atau tidak, ya jelas saja bisa saja, tapi memang harus ada dasarnya gitu ya. Itu kan hasil dari pengembangan saya ya. Jadi itu silakan kalau mau dipakai gitu ya untuk misalkan penelitian selanjutnya atau untuk teman-teman atau adik-adik bikin skripsi gitu kan. Ya, itu bisa dipakai untuk selanjutnya atau bisa dikembangkan lagi gitu. Dari 24 item mungkin nanti kan ada PSAK 7273 nih. Itu kan yang saya pakai hanya dari sampai 2018 gitu ya. Nah, nanti bisa dikembangkan lagi. Tambahannya ada PSAK 71, 72, 73. Atau bahkan nanti tahun 2022 ada PSAK 74 seperti itu. Baik, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Olan. Pak Halik, apakah banyak referensi jurnal internasional? Kalau bisa riset di instansi non-listed, sepertinya jarang juga ya, Pak? Oh iya, Ibu. Ya,
justru memang itu tadi saya bisa mengklaim bahwa ini salah satu gap penelitian saya dengan penelitian terdahulu ya. Ini juga salah satu dari kebaruan penelitiannya selain tadi tingkat implementasi IFRS yang saya bangun sendiri, juga yang kedua itu adalah dari sisi sampelnya. Ternyata yang saya pakai itu justru yang non-listed company. Nah itu memang tantangannya tuh kalau misalkan mungkin mahasiswa gitu ya, yang mau non-listed mungkin dia pasti akan susah sekali gitu kan. Kalau enggak dia harus datangin perusahaan satu-satu gitu ya. Tapi kebetulan tadi saya memiliki beberapa kolega gitu kan, ya baik di KAP gitu kan. Jadi itu sedikit memudahkan seperti itu. Ya, jadi memang tergantung dari konteks kita ya, dari networking kita juga gitu ya. Memang susah Bu, saya akui untuk non-listed itu memang susah untuk dapetin datanya seperti itu. Karena tidak semua perusahaan juga bersedia mau di-assess gitu ya. Gitu. Pak Olan ya tadi ya, maaf Pak Olan. Ini ada masukan Pak dari Pak Erwin Budiman. Kalau investor hanya terfokus pada fundamental pasar itu disebut trader, akan tetapi kalau investor yang bersifat jangka panjang sudah tentu akan terfokus pada laporan keuangan. Karena dari laporan keuangan, seorang investor akan mengetahui apakah saham tersebut murah atau mahal untuk menghitung PER dan PBV-nya. Seperti itu Pak. Masukan dari Pak Erwin. Ya, betul. Terima kasih Pak Erwin. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Muspianti. Izin bertanya Pak, berdasarkan pengalaman riset Bapak, apakah variabel implementasi IFRS diganti dengan implementasi SAK etap atau maupun SAK EMKM? Bagaimana membuat kriteria penilaiannya? Terima kasih. Oh ya, itu benar itu Bu. Kalau memang Ibu mau melanjutkan penelitian ini, kalau misalkan tadi saya berdasarkan PSAK terkini gitu ya, Ibu bisa misalkan dari SAK etap ya, seberapa jauh perusahaan sudah apply terhadap SAK etap atau MKM. Nah itu kriterianya seperti tadi Bu. Jadi tapi kalau menurut saya ya, kalau misalkan SAK etap atau MKM pasti compliance itu cukup tinggi gitu loh, 100%. Karena kan kalau etap atau MKM itu kan SAK yang sederhana gitu ya. Ibaratnya kalau sederhana aja pasti perusahaan itu pasti menerapkan gitu loh. Memang challenge-nya adalah justru di PSAK yang baru Bu, yang IFRS. Tapi kalau misalkan mau membatasi, Ibu nanti bisa aja lihat hanya dari PSAK 16 saja gitu loh. Jadi kalau memang 24 item ini terlalu banyak gitu ya, kan berdasarkan penelitian terdahulu kan ada, misalkan dia hanya fokus yang PSAK 16 ya, atau terkait aset aja, misalkan hanya PSAK 16 sama PSAK 13. Tadi kan ada tuh itemnya gitu ya, hanya fokus terhadap nilai pengukuran nilai wajar atau revaluasi di properti investasi atau aset tetap. Jadi ambil aja salah satunya, jadi nggak perlu 24 itemnya kan. Kalau misalkan tadi Ibu mau etap atau MKM, saya yakin compliance-nya itu tinggi gitu loh. Jadi justru challenge-nya nggak ada lagi di situ. Gitu. Challenge-nya itu karena kan itu udah akuntansi yang sederhana lah ibaratnya gitu ya. Oke, masa yang sederhana aja nggak comply gitu kan, memang seharusnya seperti itu. Tapi kalau IFRS atau PSAK yang umum itu kan ada spiritnya itu beda gitu loh. Kayak misalkan menggunakan asumsi aktuaria. Nah, itu kan membutuhkan effort yang tinggi gitu ya. Atau menggunakan metode revaluasi. Itu kan menggunakan ada effort juga gitu loh. Bagaimana cara mengukur nilai wajarnya dan sebagainya seperti itu. Baik Pak Halik, karena keterbatasan waktu, ini saya bacakan pertanyaan terakhir dari Pak Erwin Budiman. Pak mau tanya apakah PSAK 55 yang digunakan dalam SAK TAP sama dengan PSAK 71 yang di IFRS? Bisa dijelaskan Pak perbedaannya? Apakah PSAK 55 yang digunakan dalam SAK etap sama dengan PSAK 71 yang apakah PSAK 55 yang digunakan dalam SAK etap sama dengan PSAK 71 yang di IFRS? Oh, oke, baik. Jadi sebenarnya PSAK 71 itu menggantikan PSAK 55 gitu ya. Oke, tetapi PSAK 55 itu tidak dicabut, tetap ada. Nah, itu nanti PSAK 55 itu nanti akan dijadikan acuan dalam SAK entitas privat atau SAK EP gitu ya, atau kita singkat SAKEP gitu ya.
Oke. Jadi nanti etap kan diganti, Pak. Etap itu nanti diganti menjadi SHK entitas privat. Nah, kalau sebelumnya SHK etap yang terkait instrumen keuangan dia memiliki standar tersendiri, nantinya dalam SAKEP itu ya dia akan menggunakan acuan dalam PSHK 55 gitu loh. Ya, jadi dia ibaratnya levelnya naik sedikit gitu loh acuannya ya, lebih kompleks berarti lebih komprehensif. Sementara kalau PSHK 71 itu berbeda ya, dia lebih tinggi lagi dari PSHK 55 gitu. Jadi nanti yang dulunya adalah etap ya, dia akan menggunakan nanti PSHK 55 ya dalam mengukur instrumen keuangannya ya. Tapi kalau yang sebelumnya memang udah pakai PSHK 55, dia akan menggunakan PSHK 71 seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Halik, karena waktunya yang terbatas, saya cukupkan untuk sesi tanya jawab pada sore hari ini. Kemudian tadi yang dapat saya ambil bahwa untuk saran penelitian berikutnya dapat menggunakan bonus ya Pak, betul ya Pak? Iya, betul Ibu. Terus kemudian dapat mengembangkan proksi yang berbeda serta waktunya juga dapat diperpanjang. Iya. Terima kasih Pak Halik atas materi yang diberikannya. Terima kasih Bapak Ibu. Sharing yang dilakukan Bapak bisa sangat bermanfaat bagi kita semua ya Pak. Amin. Ya. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya sebelum saya tutup acara pada sore hari ini, Bapak dan Ibu akan kami tayangkan di Zoom Bapak dan Ibu untuk pengisian link evaluasi dan presensi. Nah, bisa tolong dibantu juga di kolom chat Mbak Dinar untuk linknya. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah kami share. Bisa Bapak Ibu screen capture terlebih dahulu atau disimpan dulu linknya. Untuk pengisiannya akan kami tunggu hingga pukul 5 sore nanti. Dan untuk sertifikat, materi, dan juga link recording akan kami kirimkan hanya kepada peserta yang mengisikan presensi dan evaluasi ini. Jadi jangan lupa, Bapak dan Ibu silakan dicek kembali penulisan namanya apakah sudah tepat dan belum, dan juga untuk alamat emailnya. Karena kami akan membuatkan sertifikat untuk Bapak dan Ibu. Dan untuk pengiriman sertifikat ini beserta materi akan kami kirimkan via email kurang lebih 7 hari kerja. Gitu ya Bapak dan Ibu. Baik, ini bisa disimpan terlebih dahulu. Sebelumnya mari kita berfoto bersama terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Silahkan kameranya diaktifkan. Di saya ada 4 halaman, jadi nanti kita akan berfoto 4 kali ya Bapak dan Ibu. Saya minta tolong Mbak Dinar untuk pandu. Baik, terima kasih Mbak Linda. Oke Bapak Ibu, saya akan mulai mengambil gambar. Untuk slide pertama dulu ya Bu, Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, tetap senyum Bapak Ibu. Slide kedua, 1, 2, 3. Nah Bapak Ibu masih ada 2 slide lagi. 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, sudah saya kembalikan lagi kepada Mbak Linda. Terima kasih Mbak Dinar, terima kasih Bapak dan Ibu. Acara hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf apabila acara ini masih ada kekurangan dan kesalahan yang kami perbuat. Dan saya tunggu partisipasi Bapak dan Ibu di acara RBM berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Sore, terima kasih Pak Halik, terima kasih Mbak Linda. Oke, terima kasih Pak Halik, terima kasih semuanya Bu sekalian. Terima kasih. Sharingnya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, salam kenal juga. Terima kasih, terima kasih. Baik, saya boleh izin pamit ya. Sukses Pak Halik. Ya, program. Terima kasih Pak. Ya. Pak Halik, Nera nih. Halo. Apa kabar Pak Halik? Halo Prof Nera. Halo. Wah, luar biasa nih. Hadir Prof, malu juga saya. Ya kangen nih sama Pak Halik, makanya saya ikut nih. Ya nih kangen nih sama Ibu nih, sama Prof. Sehat Prof? Iya, kangen.
Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya, syukurlah ya. Nanti kapan waktu kita ngobrol ya. Ya, Ibu, ya Prof, sehat-sehat terus ya. Sukses semuanya. Ya, oke, saya live ya. Makasih. Ya, Bu, makasih. Produktif Pak Halik, produk penelitian juga Pak Halik. Oh iya, makasih Pak Arif. Kita ketemu di sini ya, Pak. Halo, Bu Lucy. Pak Halik. Halo, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Water across the deep blue ocean under the open sky. Terima kasih, teman-teman. Baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where we have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where we have been. Lucky to be coming home again. My heart with song and let me sing forevermore. Tell me I'm the lucky one you worship and adore. Oh, in other words, I love. Bapak dan Ibu, saya izin untuk tutup Zoom-nya. Terima kasih. Dan untuk pengisian link evaluasi dan presensinya kami tunggu hingga pukul 5 sore nanti. Terima kasih. Terima kasih.